Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kami sebagai pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, insyaallah akan mengadakan syukuran kelulusan wisuda anak-anak santri kami yang tahun ini lulus jenjang sekolah tingkat ula, wusta, dan ulia atau tingkat SD, SMP, dan SMA. Acaranya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 2 Juni 2024, yakni Ahad lusa. Kami mengundang kepada seluruh jamaah agar bisa hadir di acara tersebut di tanggal 2 Juni. Tapi biasanya kada datang pembuahannya. Biasanya kada datang. Nah, jadi itu acaranya tanggal 2 Juni, hari Ahad lusa lah. Pagi jam 8 dimulai, jam 9 tidak apa-apa datang. Dengarkan bujur-bujur, nanti ada berita khususnya ya. Nah, jadi itu hari Ahad. Kemudian juga siapa nang bubuhan di sini hendak umrah dengan harga 27 juta rupiah. Dengarkan bujur-bujur, dengarkan bujur-bujur. Berapa kemarin? Batal sudah. Karena tidak ada yang daftar sudah dari daftar. Mus, dengarkan bujur-bujur. Siapa yang hendak harga 27 juta rupiah, syaratnya ada dua. Yang pertama hadir pada hari tanggal 2 Juni itu, dan yang kedua mendaftar langsung. Berapakah mendaftar terserah. Ya. Kemudian kalau daftarnya DP-nya 5 juta langsung mendapatkan perlengkapan umroh. Ya. Nah, kemarin batal karena nggak ada, ditunggu-tunggu selesai urusan. Nah, jadi siapa suruh? Nah, jadi ada lagi berita terbaru, cuman ini kemarin kan untuk pian saja, ini siapapun boleh. Nah, ingatin lah. Syaratnya harus hadir. Syaratnya dua nih. Satu, tanggal 2 nanti. Ini promonya harus sehari aja. Nah, Anda tahu pokoknya. Banyak yang datang nanti dari IKN, dari Handil, dari Samarinda, dari mana-mana, merebutkan 27 juta ini. Syaratnya nih ya, dua nih. Satu, hadir pada acara tersebut. Satu, dengarkan bujur-bujur. Yang kedua, daftar. Berapakah daftar? Penting daftar DP dulu 500 sejuta kan. Nah, kalau sudah pian daftar, itu ibarat kata pian sudah bertunangan lawan Makkah dan Madinah. Kalau kada melaksanakan itu, bagaimana sakit hati nanti? Ya, orang bertunangan kan, anak pian dilamar orang sudah bertunangan, tukar cincin semuanya, sekali dibatalinya, lawan akhirnya gimana sakit hati. Nah, daftar itu kalau sudah DP itu berarti sudah bertunangan lawan Makkah dan Madinah. Jangan dibatal-batalin. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan, tuntunkan itu haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Godaannya banyak itu. Nah, ya. Jadi syaratnya itu dua, hadir dan daftar. Kalau kada hadir, boleh nggak ikut juga? Boleh. Tapi harganya bukan 27. Harganya kami kasih diskon juga 30. Nah, daripada 32 malah. Nah,
30. Jadi umpama pian hadir, laki pian kada hadir, pian 27, lakinya 30. Nah, kurang lebih aja kayak kemarin. Nyawa, cuman ini satu hari aja. Hari Minggu aja. Kalau kada, dada kembali lagi normal. Itulah. Kemudian kalau yang ini, dengarkan bujur-bujur. Kalau yang promo ini ibu-ibu nggak ada 10 gratis 1. Nggak ada 10 gratis 1. Tapi kalau pian yang 32 sekeluarga nih, sekeluarga 10 orang guruai, ada gratis 1. Terserah. Acaranya ada dengar dari tanggal 2. Nah, kalau berangkatnya itu ada bulan Agustus, itu bubuhan IKN itu 1 bis. Nah, naik pesawat, naik ini mintanya naik kereta cepat. Nah ya, kereta cepat. Nah, itu macam-macam. September ada, Oktober ada, November mungkin nanti ke Turki itu nanti. Ya, ke Turki plus umrah. November, Desember. Nah, ingatin lah. Pokoknya daftar dulu. Berangkatnya terserah anak bulan apa nanti. Paham lah? Ramadan kada kawa segitu harganya. Di luar kalau yang Ramadan, dia tuh Ramadan, Syawal terlarang dikit lah. Nah, jadi ingat itu. Daftar, catat namanya, tanda buktinya ada, anak kapan tulaknya, setelah. Paham lah? Nah, jadi seperti itu. 2 hari sehari aja itu. Kemudian selanjutnya kami insya Allah nanti berangkat tanggal 5 lah, hari Rabu. Makanya kami ulang wisuda ini tanggal 2. Karena tanggal 5 kami berangkat. Haji sudah siap semuanya, gelang, ID card, semil card, smart card, semuanya lengkap sudah. Jadi tinggal berangkatnya aja. Tanggal 5 insya Allah boleh ke Indonesia tanggal 5, mungkin tanggal 6 sudah nyampe Jakarta. Tanggal 7 atau tanggal 8 ulun hendak berdiam di Jakarta sehari 2 hari dulu. Ada yang dicari, hanya balik ke Balikpapan. Nanti kita lihat selanjutnya itu. Nah, jadi seperti itulah pengumumannya lah. Nah, jadi 27 ini siapapun boleh. Ya, laki kah, bini kah, dingsanak kah, apa syaratnya tadi itu. Hadir tanggal 2 Juni tadi. Kemudian apa tadi? Mendaftar. Kalau kada hadir boleh ngedaftar, boleh. Tapi harganya 30. Itu hari itu juga lewat daripada hari itu kembali normal 32. Nah, tapi 32 itu banyak gratisnya. Ke Taif gratis, ke Jabal Nur gratis, ke Jabal Mahnet mobil berjalan sendiri gratis. Nah, itulah. Ada lagi nanti yang naik kereta api gratis. Itu harganya 33.750. Tambah sedikit 1.750 kereta api, merasakan kereta api cepat. Gimana rasanya? Nah, jadi seperti itulah. Baik, jam 3 lewat sedikit, kita sedikit pengajian ya. Kita ini alhamdulillah sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Kurang lebih ada 8 atau berapa hari lagi sampai ke Dzulhijjah. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi yang keempat Rajab adalah bulan Asyhurul Hurum, bulan yang diagungkan di dalam agama kita. Nah, jadi siapa yang melakukan kebaikan di bulan yang 4 ini, Dzulqa'dah bulan ini ya, Dzulhijjah, Muharram, lawan Rajab, siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan tersebut, pahalanya berlipat-lipat ganda. Tapi kalau berbuat dosa di bulan ini, dosanya juga berlipat-lipat ganda. Nah, mau kada mau, karena kita tugasnya beribadah di dunia ini, maka di bulan-bulan yang kita sebutkan tadi, terutama yang bulan ini Dzulqa'dah dan nanti akan datang bulan Dzulhijjah, perbanyaklah kita melakukan kebaikan. Nah, itulah. Kemudian salah satu kebaikan yang mesti kita lakukan, terutama nanti di bulan Dzulhijjah, salah satunya itu adalah kita dianjurkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau bisa nih, bisa tanggal 1 sampai tanggal
9 Dzulhijjah. Yang punya hutang puasa bisa digabungin. Tapi niatnya malam hari itu, niatnya besok hari puasa untuk mengqadha Ramadan. Jadi mengqadha dulu niatnya, baru gabungin dengan niat puasa sunnah tadi. Jadi yang sunnah ngikut yang wajib, jangan yang wajib ngikut yang sunnah. Nah, baik. Kemudian kalau tidak mampu 9 hari berpuasa, banyak undangan lah, banyak kawinan lah. Biasanya kan bulan itu kan banyak orang kawinan tuh. Umpama ya, maka usahakan puasa 2 hari. Tanggal berapa itu? Tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, tanggal 8 itu disebut hari tarawiyah. Karena waktu zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, di malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim memimpi. Wahai Ibrahim, ada suara nih Pandir, sempurnakanlah nazarmu, sembelihlah anakmu. Terbangun Nabi Ibrahim malam tanggal 8 Dzulhijjah waktu itu. Nabi Ismail sudah ganang, sudah umur 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Jadi besok hari ini Nabi Ibrahim berpikir, merenung. Kalau orang zaman sekarang menyebutnya galau. Adakah lagi bahasa selain galau? Ada yang bahasa terbaru adalah gundah gulana. Nah, bujurkah ini mimpi dari Allah atau dari syaitan nih? Nah, itu berpikir dari Ibrahim, berpikir itu tarawih, ya, makanya disebut tarawiyah. Kenapa? Karena di hari tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini dari Allah atau dari syaitan? Kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin Allah menyuruh membunuh anak seorang? Sekejam-kejamnya binatang kada suah memakan anaknya seorang. Kalau dia memakan anak seorang, parah benar tuh. Masa Allah nyuruh seseorang untuk membunuh anaknya? Kayaknya bukan dari Allah ini. Tapi kalau dari setan juga gak mungkin. Kenapa? Karena mimpinya para nabi dan rasul itu adalah sebagai wahyu. Lain kita ini banyak dosa. Mimpi kita ini banyak dosa. Maka mimpi kita ini bisa kembang tidur. Makanya jar ulama, mimpi itu ada 3. Ya, ada 3 model. Yang pertama, mimpi apa jadi kita tadi? Adghatsu ahlam, apa tadi dia? Kembang tidur. Nah, kembang tidur ini jar para ahli, mereka mengatakan kalau mau tahu itu mimpi itu kembang tidur, kalau kita bangun dari tidur, itu paling lama kita ingat mimpi tadi cuma 5 menit. Ya, tidak lebih dari 5 menit. Coba tadi Pian, tadi pagi atau jam 10 guring atau apa, mimpi apa Pian tadi pagi? Padahal mimpi itu kita tadi malam mimpi juga, cuman kita lupa sekarang mimpi apa. Itu namanya adghatsu ahlam, kembang tidur. Yang kedua, mimpi dari setan. Mimpi datangnya dari setan. Jadi setan yang masuk ke alam mimpi kita situ. Nah, salah satu mimpi yang dari setan itu disebutkan oleh ulama adalah orang mimpi basah. Itu gawian setan itu. Ya, lakian bisa mimpi basah, bebinian juga bisa mimpi basah. Itu gawian setan. Nah, makanya para wali itu terkadang tidak ada pernah mimpi basah. Burus kumpul itu. Ya, salah satu kelebihan beliau tidak pernah namanya mimpi basah. Makanya wajar saja beliau wali. Kenapa? Karena dipelihara oleh Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Nah, itu dari syaitan yang kedua. Yang ketiga, mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah ini bisa wahyu. Wahyu kalau para nabi disebut namanya wahyu. Kalau kita orang biasanya atau orang wali atau sebagainya, itu namanya bisa saja bisyarah. Bisyarah itu apa ya? Kabar gembira dari Allah Ta'ala. Kabar gembira. Nah, kalau kabar gembira dari Allah Ta'ala ini, kalau dia terwujud, Masya Allah, ya, terwujud tuh, takbir mimpi itu terwujud, itu bisyarah dari Allah Ta'ala tadi. Nah, bisyarah ada kabar, berita dari Allah begini, begitu dan sebagainya. Makanya ada satu kitab itu yang membahas dengan kitab takbir mimpi.
Al-Imam Ibnu Sirin punya kitab khusus dalam masalah mimpi saja. Nah, jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut tarawiyah karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tadi malam bermimpi, ya, paginya beliau berpikir ini dari syaitan kah atau dari Allah. Nah, oleh karena itu tanggal 8 nanti kita disuruh berpuasa. Kemudian tanggal 9, kalau nggak bisa 2 hari, tanggal 8, tanggal 9, barang sehari aja puasa. Tanggal 9 hari Arafah itu. Nah, tapi bagi orang yang berhaji itu kada disunahkan berpuasa. Karena orang yang berhaji itu disuruh untuk makan, minum, ya, makan buah-buahan, makan yang kuat, makan yang banyak supaya kuat. Nah, itu banyak orang nggak makan di Arafah itu. Aku nggak makan jarnya. Ada orang kelaparan. Ada juga nggak makan nasi. Aku nggak makan nasi jarnya, cuman makan roti. Ya, katanya aku nggak makan katanya. Karena apa? Karena orang Indonesia ini kalau kada makan nasi, kada makan katanya. Ya, kalau kada makan nasi, kada makannya. Padahal roti itu gancang aja makan. Ya, seperti itu. Ala kulli hal. Nah, jadi tanggal 9 puasa. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bersumber daripada Abi Qatadah. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura." Ya, an shaumi yaumi Arafah. Kata Abu Qatadah, Nabi itu pernah ditanya tentang fadilah puasa Arafah. Puasa Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madiyah wal atiyah. Jar Nabi, siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu, maka orang tersebut akan diampuni segala dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah, jadi jangan lupa untuk puasa. Nah, dari hadis ini ada ulama yang mengatakan siapa yang puasa Arafah itu insya Allah dia dijamin tidak akan meninggal dunia sampai setahun yang akan datang. Kenapa? Karena tadi Nabi menyebutkan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita belum tentu hidup tahun depan sudah diampuni. Berarti apa ya? Berarti ada harapan panjang umur. Dijamin kada meninggal sampai tahun depan. Nah, jadi pian-pian nih kalau hendak panjang umur, ya, hendak hidup lagi, jaminan sampai tahun depan masih ada puasa Arafah. Tapi kalau kada puasa pian, baik hati-hati. Jangan-jangan selesai anu gue pas kena haid, hati-hati. Kayak ulu nanti di Arafah ya kan ya, udah puasa itu, berhati-hati, setahun gak ada jaminan. Maka biasanya banyak orang boleh dari haji itu banyak meninggal. Kenapa? Karena memang dari sana itu udah puasa. Nah, sebagian mengatakan kalau memang ada orang itu ditakdirkan meninggal, biasanya ada saja dia tidak puasa Arafah. Bukan berarti kalau tidak puasa Arafah meninggal, enggak. Maksudnya tidak ada jaminan gitu loh ya, tidak ada jaminan. Tapi ada orang puasa meninggal juga, berarti puasanya kada sah itu. Lihat aja, ada yang kada sah. Berbuka berdahulu kah? 2 menit belum azan berdahulu berbuka. Ada itu. Batal puasanya. Lihat aja. Nah, jadi seperti itulah. Nah, itu di tanggal 8, tanggal 9. Jangan lupa puasa 2 hari itu. Yang kada berhaji inilah. Kalau kada puasa juga, maka kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Makan aja melulu. Siang makan, malam makan, ya pagi tadi makan, habis duhur makan, mbak tuntung pengajian makan, mbak kuliah asar ada bakso makan, mbak maghrib iwak mandai makan, abahnya datang dari pengajian membawa barakat makan pulang makan. Ala kulli hal seperti itulah rezeki, masya Allah, alhamdulillah. Nah, kemudian di malam hari rayanya dianjurkan kita bertakbiran. Takbiran. Kemudian besoknya hari raya. Nah, kalau hari raya itu ada beberapa sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. 1, mandi hari raya dulu.
Mandi hari raya itu disunahkan dari malam hari raya. Jadi jam 12 malam nih ya, nanti pas Idul Adha jam 12 malam itu boleh kita sudah mandi hari raya. Sampai kapan berakhirnya? Sampai sore hari raya itu. Ya. Mandi hari raya itu disunahkan bukan orang yang kepingin sholat. Nah, disunahkan mandi hari raya terutama Idul Adha nanti. Dianjurkan mandi itu karena untuk memuliakan hari itu. Oleh karena itu kata ulama, siapapun kita, mau perempuan, laki-laki, ya sama aja perempuan ya, perempuan, laki-laki, terus apa lagi, tua, muda, nenek-nenek, kai-kai, anak muda, bayi, anak kecil, haid, kada haid, yang penting orang Islam nih, maka dianjurkan mandi hari raya tadi. Kalau kada sawat sebelum subuh, setelah subuh. Kalau kada sawat setelah subuh, imbah boleh salat id. Kada sawat imbah salat id mandi jua, imbah tuntung motong sapi. Kada bisa jua, imbah tuntung salat duhur mandi. Kada juga salat mandi, mas seharian kada mandi. Bingur-bingur awak bau sapi, imbah asar mandi. Yang penting mandi hari raya. Nah, itulah. Nah, kenapa ya panjang waktunya? Panjang waktunya kenapa ya? Kalau kita kan orang mandi Jumat itu kan bagi yang sholat Jumat saja, dari masuk subuh sampai sebelum sholat Jumat. Tapi hari raya panjang. Kenapa ya? Ya tadi kata ulama, karena mandi hari raya itu disunahkan bukan karena ingin sholat idnya, tetapi karena memuliakan harinya. Satu. Kemudian juga dia mengatakan di balik itu karena Allah ingin memberikan kita kelonggaran. Kelonggaran apa? Kelonggaran memilih sunnah tadi. Karena biasanya kalau di hari raya itu tuh kumpul berataan. Nah, anak, cucu datang dari mana-mana nih, kumpulan di rumah. Apalagi nang sugi itu biasanya berkorban ke keluarga, punya halaman di belakang, nukar sapi, motong sorang. Wah, itu kalau mandinya habis sholat subuh, pada sholat id berataan. Tapi karena mandinya itu panjang waktunya, biasanya nenek-nenek, kai-kai, nah tengah malam mandi sudah. Jam 3 tuh mandi sudah. Nah, imbah tuh mantunya, anaknya mandi sebelum subuh. Imbah subuh, anak-anaknya. Imbah salat id, hanya cucunya mandian. Serumah tuh. Kalau kita hari raya Idul Fitri ke Idul Adha, Masya Allah, ruang tamu tuh berubah menjadi ruang tidur. Bantal berjejer, ramai. Yang ada. Coba mandinya imbah subuh, ada kemandian. Ya, kada kemandian, tupang kada kecukupan WC tadi. Tapi karena waktunya panjang, kita boleh memilih. Nah, setelah mandi dianjurkan kita pakai baju yang paling baik menurut kita, jangan menurut orang. Menurut kita ketuju warna itu pakai. Ya, jangan menurut orang, takut wabahnya. Bagus kah baju ini? Bagus. Bujurna. Bagus, pokoknya kalau ikam nang memakai apapun bagus. Langsung ganang awaknya tuh. Bagus kah? Bagus. Cocok ke warna ini? Cocok. Sekalinya pas keluar bukan warna itu yang dipakainya, warna lain. Kata lakinya, uyuhnya aku mau muji-muji, sekalinya nang lain juga dipakainya. Jangan nurutin orang, nurutin kita. Kalau kita ketujuh pakai. Kalau cocok, ada matching jar kekanakan. Oh, jilbab lawan baju kada matching, jilbab baju matching, tasnya lagi kada matching jadinya. Kalau nuruti orang lain pian kada tuntung, mulut manusia itu kada berhenti dia. Maka kalau diomongin kita tuh sampai nunjuknya tuh kada lagi pakai tangan, pakai muntung. Ada matching katanya. Coba orang kawinan tuh, kalau orang kawinan tuh ada aja yang nyambatin. Nyaman nasinya aja ya. Arau, tapi habis. Ada disambatinya terus. Orang lewat, itu bagus pembajunya. Cuman sayang tuh, kayaknya panas itu. Ada disambatin. Malah kalau sudah ngerumpin ya di sana, di sini kan ada di sana. Itu kalau sudah ngerumpi, suaranya semakin pelan, semakin dahsyat itu pandiran. Semakin lembut pandiran itu suaranya, semakin gosipnya semakin tinggi.
Kalau sudah ngomong sampai terkucul-kucul mata. Lawan praktek-praktek di sana di sini kan ada. Nah, jadi memakai baju nang baik menurut kita. Nah, setelah itu jangan lupa salat subuh. Ya, ada orang salat subuh kadada la ilaha illallah. Ya opo iki manusia. Salat subuh. Imbas salat subuh, kita salat Id di masjid. Di lapangan kaguru boleh juga di lapangan, terserah aja. Ya, salat Id kita. Nah, tapi sebelum salat Id ada lagi sunnah. Apa itu? Imbah masuk subuh sampai bulik dari salat Id itu dianjurkan kada makan, kada minum. Ya, lain Idul Fitri. Kalau Idul Fitri imbah subuh sebelum berangkat ke masjid makan dulu. Makan yang ringan aja. Putri salju kah? Lidah mertua kah? Lidah buaya apa? Lidah kucing. Yang lidah mertua itu apa? Oh, kembang. Kenapa ya lidah mertua ya? Karena mertua itu kalau nyarikin, wah. Apalagi mertuanya bebinian, mantunya bebinian, serumah pulang, kada bakuran. Siapa nang punya mantu bebinian? Akur kada di rumah. Hah? Akur lah, alhamdulillah kalau akur. Biasanya banyak kada bakuran tuh. Mertua lawan mantu. Aduh. Pokoknya di mata mertua tuh mantu tuh salah aja, makanya disebut kembang lidah mertua. Kan ada lembah apa lidah mantu ada. Yang ada lidah mertua. Nanti besoknya lagi lidah tetangga. Aduh, kacau macam-macam. Nah, makan dulu itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha jangan makan. Kalau hendak makan sebelum subuh tadi. Ya, hendak wadai apa sebelum subuh. Jadi kada makan, kada minum. Nanti boleh dari salat Id baru makan. Dan afdolnya kata ulama, yang pertama kali dia makan setelah boleh dari salat Id adalah daging kurban. Tapi gue kalau daging kurban sampai maghrib belum masak lagi. Itu afdal. Coba Bahari nih, orang Bahari ya, itu zaman Bahari. Kalau orang berkorban itu kada kolektif nang kayak kita, itu Bahari, orang-orang Bahari itu bulik dari masjid motong seorang di rumah. Bahari itu bebuhan nang ulama-ulama kita, masing-masing motong di rumah. Setelah itu baru dibagikan. Kalau kita kan kada digabung semuanya. Nah, itu. Kalau para sahabat tuh bulik motong seorang mungkin seorang baru berbagi-bagi. Nah, seperti itu afdalnya. Kalau kita kan kada kan ya rame-rame. Cuman kalau kita motong seorang masing-masing ya pang dah bisa rubuh tiang rumah karena mengamuk sapinya. Ala kulli hal. Nah, itu sebelum sholat ya. Kemudian berangkatnya cari nang jauh. Bulik ke rumah cari nang parak jaraknya nih. Nah, jadi kalau pian rumahnya parak masjid, berputar dulu tawaf 7 kali. 7 kali berputar dulu. Ada juga maksudnya disunahkan cari yang jauh. Bulik berangkat cari yang jauh, buliknya cari yang parak, yang cari dekat buliknya. Kemudian apa lagi? Bersedekah ya. Bersedekah. Jangan lupa bersedekah di hari itu. Kemudian apa lagi? Nah, kalau ada punya duit, maka berkorban, nukar handphone harganya 20 juta bisa aja. Motornya NMAX, ya, apa-apakah? Perabotan ini, perabotan itu, baju banyak banget, selemari bajunya aja. Alahan baju lakinya. Nah, sendal bersusun bisa sampai 10 rangkap sendal. Galang sampai ke siku. Sekalinya imitasi. Kalung 3 rangkap, mau banyaknya. Berkorban kada suah seumur-umur. La ilaha illallah. Jangan begitu. Berkorban lah. Dan kalau punya kemampuan setiap tahun berkorban. Jangan abahnya aja berkabar ya berkorban. Seorang kalau berkorban, kurban lah. Ya. Ala kulli hal seperti itu. Nah, itu sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di bulan Dzulhijjah, terutama di hari raya itu. Nah, begitulah.
Mungkin cukup dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Jadi kami nanti puliklah tanggal 30, ingatlah 30 Juni. Jadi awal bulan Juli insya Allah sudah ada di Balikpapan. Agustus akhir mungkin berangkat lagi umrah, September mungkin berangkat juga nanti. Ya, 3 bulan lagi sudah itu insya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa yang kepingin harga umrah 27, nah ingatin hari Ahad lusa hadir di acara wisuda anak-anak santri di Amburawang. Siapapun boleh, laki pian, mantu pian, siapapun boleh. Kalau kada hadir daftar juga boleh, tapi harganya 30 juta. Yang 25 ditutup, ditunggu-tunggu, kada ada datang, selesai sudah urusan. Ya, baik, cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.